Nah, kalau kita lihat ini ya, kekhawatiran lain yang muncul sekarang di masyarakat adalah ketergantungan kita pada teknologi. Kalau kita Ya, bicara ambil contoh lah AI sama ChatGPT yang paling banyak dibicarakan di ya, masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga ada ketakutan kalau ini kalau di dunia pendidikan, anak-anak terlalu banyak ya memanfaatkan ChatGPT ya, tanpa menggunakan otaknya, ya, katakanlah begitu ya. ya, Ketergantungannya tinggi sehingga mereka tidak punya kemampuan untuk berpikir kritis ya, ya, berpikir kreatif. ya, Hal yang sama terjadi dalam dunia kerja. ya, Terlalu banyak ketergantungan. ya. Nah, ketakutan ini perlu atau sebenarnya terlalu berlebihan? Saya rasa ini perlu, Bang Andi. Karena Karena kalau kita memang sangat tergantung, suatu saat kalau alat itu tidak ada, kita sendiri tidak bisa memecahkan masalah-masalah yang perlu kita pecahkan. Atau kita tidak bisa berfungsi. Nah, itulah mungkin yang tadi menjadi kita bisa kalah dari alat itu. Nah, tetapi mungkin kita harus bertanya, kenapa kita jadi bergantung ya? Ketergantungan itu dari mana? Dan apa caranya supaya kita bisa mengurangi atau bahkan mencegah dari awal ketergantungan itu? Nah, ini saya lihat ini sangat penting sekali pemikiran ini. Pertama, sebenarnya kalau ChatGPT terus terang saja belum ketergantungan, Bang Andi. Kita banyak memakai sih ya, tetapi belum sampai semuanya tergantung. Bahkan kalau seperti kayak large language model itu atau ChatGPT, menurut saya masih bisa lebih banyak dipakai lagi untuk hal-hal yang lebih berguna begitu. Ya. Tetapi kalau kita lihat digital, nah ini ketergantungannya sangat tinggi, Bang Andi. Saya terus saja sangat sedih karena tiap kali saya pergi makan di restoran, saya selalu lihat anak kecil dan orang tuanya makan, anak kecilnya selalu nonton sesuatu. Atau bahkan lebih sedih lagi, tiap masing-masing ayah ibunya pakai handphone masing-masing, anaknya punya iPad, terus nonton iPad gitu kan. kenapa Anda sedih? Karena saya tahu dari penelitian, jadi bukti-bukti sains, bahwa yang membuat manusia bertumbuh pemikirannya, berkembang pemikirannya, itu adalah nomor satu dari berkomunikasi dan berbicara satu sama lain. Itu sangat jelas penelitiannya Bang Andi, itu angka-angkanya sangat jelas, risetnya itu sudah banyak sekali dan itu sangat terbukti. Jadi bukan gadgetnya sendiri, bukan digitalnya sendiri itu jelek, ada sih sebenarnya sedikit dampaknya, tapi bukan digital sendiri, tapi waktu kita itu terbatas. Ini kita mungkin sering lupa, anak pun waktunya terbatas. Waktu yang sama, waktu makan malam itu tidak akan kembali lagi. Jadi dalam waktu yang bersamaan, kalau kita lebih sering berbicara, dia akan mendapat manfaat yang lebih banyak daripada dia itu cuman nonton iPad. Baik, tapi sebagian orang tua Iya, berpikir sebaliknya. ya, Dia bilang dengan melihat atau dengan membiasakan anak-anak memegang gadget itu, pertama mereka juga mengagumi anaknya pintar berbahasa Inggris karena yang dipakai adalah film-film atau semua video-video berbahasa Inggris ya, ya, atau bahkan bahasa Mandarin. Kemudian mereka bangga anaknya pendiam, tapi dia mampu membuat aplikasi-aplikasi yang menurut orang tuanya keren-keren ya dan bermanfaat. Jadi ada orang tua nggak penting anaknya banyak bicara, tapi faktanya dia bisa menyerap banyak sekali ilmu dari apa yang dia lihat melalui gadget dia. oke. Tentu saja ada manfaatnya, Bang Andi. Memang bisa ilmu yang diserap. Tetapi kembali lagi penelitian membuktikan bahwa kalau kebanyakan, semuanya itu kan ada batasnya. Kalau semuanya atau kebanyakan itu hanya dengan gadget, itu ilmunya akan pasif, Bang Andi. Jadi dia hanya akan bisa, memang itu ada ilmunya dan mereka akan bisa melihat ilmunya itu, tetapi itu akan pasif. Suatu hari itu akan, yang belajar dengan pasif itu tidak bisa diolah dan diterapkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.